Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Tentunya yang sudah familiar ya. Yang tidak asing lagi adalah Microsoft Office Word. Di sini saya gunakan Office 2003. Untuk sesi pertama ini, saya akan mengenalkan tampilan Microsoft Word. Selanjutnya membuat format dokumen dan format teks dalam paragraf. Oke, mungkin langsung saja kita lihat tampilannya. Kita langsung masuk ke dalam aplikasi. Kita klik Start. Kita pilih Microsoft Office. Ini langkah-langkah untuk membuka Microsoft Office Word 2013. Nah, ditampilkan tampilan awal, kita pilih blank dokumen, artinya dokumen kosong. Kita sudah berada di isi jendela Microsoft Office. Kita kenalkan satu-satu. Di sini ada tab file ya. Tab file ini tombol yang berisi new. Jadi di sini banyak perintah. Ada open, ada save, ya, print, share, export, close ya. Punya masing-masing fungsi ya. New berarti membuat dokumen baru, open berarti membuka file yang sudah pernah kita simpan, save berarti menyimpan, save as berarti menyimpan yang belum punya nama dokumen, sedangkan print mencetak. Nah, ini isi dari tombol file. Selanjutnya ada namanya Quick Access Toolbar. Ini Quick Access Toolbar. Ada tombol save, ada undo, dan ada redo. Fungsinya adalah tombol ini merupakan tombol standar atau tombol yang sering digunakan. Yang sering digunakan di dalam aplikasi Microsoft Word. Dan kita bisa tambah. Mana yang sering kita gunakan, kita bisa tambah dari sini. Misalkan quick print, artinya print cepat. Jadi tanpa menggunakan menu file, kita sudah bisa langsung print di sini. Atau kita tambah lagi print, preview, and print langsung di sini. Preview sebelum mencetak atau sebelum mengeprint, kita pilih previewnya. Nah, ini tombol dari atau Quick Access Toolbar ya. Ini icon-iconnya, icon standarnya ada save, ada undo, ada redo. Jika kita ingin menambah, kita gunakan customize Quick Access Toolbar di sini. Yang checklist berarti dia dimunculkan. Selanjutnya adalah title bar. Title bar ini tertulis dokumen 1. Title bar adalah judul dokumen yang kita buat nantinya. Kalau pertama, karena ini belum ada judulnya atau belum ada nama dokumennya, maka tertulis di situ dokumen 1. Selanjutnya di sini ada tab home, tab insert. Ya, ini jadi kumpulan ini adalah tab-tab ribbon. Ribbon tuh isinya di sini. Kumpulan-kumpulan perintahnya ini tab ribbon. Tab ini ada tab home, insert, tab design, tab layout, ya, reference, mailing, review, dan view. Ini adalah tab yang isinya adalah perintah-perintah. Selanjutnya ada grup. Nah, di dalam perintah-perintah ini, dalam ribbon ini ada grupnya sendiri. Nih, seperti ini kan, ada grup font. Di sini ada grup paragraf. Di sini ada grup style. Di sini ada grup clipboard. Fungsinya apa? Ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan atau pengumpulan perintah-perintah yang sama. Ini khususnya pengaturan tulisan berarti di font, pengaturan paragraf berarti di paragraf, copy paste berarti di clipboard. Jadi bisa diartikan grup adalah perintah yang memiliki kesamaan fungsi. Nah, selanjutnya ada scroll. Ini adalah scroll. Scroll ini digunakan untuk menggulung lembar kerja nih. Saya tarik ke bawah, lembar kerjanya di bawah.
Kita geser ke atas, maka lembar kerja yang di atas akan muncul. Scroll ini terdiri dari dua jenis, scroll vertikal ya, tegak lurus, dan ada scroll horizontal nih. Scroll horizontal. Fungsinya adalah untuk menggulung layar. Selanjutnya ada view mode. Nah, di sini ada view mode, atau bisa dikatakan untuk mengatur mode tampilan. Ya, di sini terdiri atas print layout, ada red mode, ada web layout. Jadi kalau kita klik web layout, nanti hasil lembar kerjanya seperti ini. Sementara kalau print layout, dia seolah-olah menjadi lembar kertas. Dan ini tampilan red mode. Jadi standarnya adalah print layout. Selanjutnya ada zoom cylinder. Ini zoom cylinder fungsinya adalah untuk memperbesar, memperkecil. Untuk memperbesar, memperkecil lembar kerja. Tampilan lembar kerja ya, bukan lembar kerjanya diperbesar, tapi tampilannya saja yang kita perbesar dan perkecil. Mungkin itu aja standarnya. Ditambah ada rule ini penggarisnya ya, ini penggarisnya. Nah, ini bagian dari isi jendela Microsoft Word ya. Jadi saya ulang lagi, isi jendelanya ada file, ada quick access toolbar, ada title bar, ada tab ribbon yang terdiri dari beberapa tab yang isinya adalah banyak perintah. Selanjutnya ada scroll, ada view mode, dan ada zoom, ditambah ada ruler atau penggaris. Oke, itu adalah tampilan dari Microsoft Office Word. Selanjutnya kita akan mencoba ya, kita harus mengetahui bagaimana mengoperasikannya. Kalau sudah mengetahui tampilannya, berarti kita harus tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Mengoperasikannya standar, saya bilang sederhana karena dia prinsipnya user interface. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, kita ingin membuat dokumen baru, misalkan awal, kita gunakan file, kita pilih di sini new, kita pilih blank dokumen, maka dokumen baru akan terbuat. Ini dokumen lamanya yang ini tadi, dokumen 1, sekarang dokumen 2, ini yang dokumen baru. Oke, selanjutnya kita uji coba. Tentu ketika kita sudah mengetik, kita ingin data-data ini suatu saat dibutuhkan, itu bisa kita ambil lagi. Kita bisa memunculkan lagi tanpa harus mengetik ulang. Caranya gimana? Kita simpan melalui perintah pada tab file. Pada tab file kita pilih save as. Nah, di sini ada muncul penjelasan di mana akan kita letakkan. Kita bisa langsung, misalkan saya akan simpan di folder bahan ajar, saya klik. Nah, di sini kita bisa memilih foldernya atau lokasi alamatnya. Misalkan di dokumen, saya klik dokumen. Setelah itu saya buat di sini uji coba pengetikan pertama di Word, misalkan di dokumen. Tapi saya tadi bilang di misalnya, berarti saya pilih di sini local disk saya pilih bahan ajar. Saya buka, saya klik saya ketik di sini uji coba atau latihan 1.
saya save. Secara otomatis ketikan kita ini sudah tersimpan ya. Ini nama filenya latihan 1. Oke. Ini saya coba tutup. Coba kita akan mencoba membuka dokumen yang sudah kita buat tadi. Caranya kita gunakan menu file pada tab file ya. Setelah itu kita pilih open. Di sini kita pilih komputer. Kita pilih tadi saya kebetulan simpan di bahan ajar. Saya klik bahan ajar, di sini ada tulisan latihan 1. Saya klik, saya pilih open. Secara otomatis ketikan awal tadi sudah muncul ya, yang sudah kita simpan. Dan dengan catatan ketika kita mengetik, misalkan saya mengetik seperti ini. Oke. Kata-kata ini kalau kita tidak lakukan penyimpanan akan hilang. Makanya kita gunakan tab file, pilih save. Oke, jadi apa bedanya save dengan save as? Kalau save adalah menyimpan data yang sudah memiliki nama dokumen, sedangkan save as adalah menyimpan data yang belum punya nama dokumen, atau menyimpan data ulang atau baru. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat format dokumen. Misalkan saya ingin merubah satuan yang ada di pack layout. Standarnya ini inci, di sini standarnya inci, tapi ini sudah saya rubah ke sentimeter. Jika masih ada yang inci, kita bisa rubah. Caranya gimana? Gunakan file ya. Kita gunakan file, kita pilih option, selanjutnya pilih add pen. Selanjutnya di sini kita lihat show measurement in unit of. Di sini ada pengaturan. Kita mau inci boleh, sentimeter boleh, milimeter boleh. Tapi yang standarnya adalah inci. Tapi saya pribadi terbiasa menggunakan sentimeter. Jadi saya klik sentimeter. Setelah itu oke. Jadi otomatis pengaturannya nanti berupa sentimeter. Itu banyak fungsinya. Misalkan untuk mengatur ukuran kertas dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya mengatur ukuran kertas. Kita gunakan pack layout. Ini kita kalau ingin melakukan pengetikan di Microsoft Word, saya sarankan silakan diatur kertasnya terlebih dahulu. Di mana? Di menu pack layout ya. Di menu pack layout di tab pack layout pada grup pack setup ya, ini pack layout pada grup pack setup. Untuk mengatur jenis kertasnya atau ukuran kertas, kita ambil size. Misalkan kita ganti di sini A4. Ya, jadi jenis kertas itu banyak, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Di sini kita tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Ada yang legal, ada yang liter, ada yang A3, tergantung printnya juga. Dan di sini saya gunakan A4. Selanjutnya orientasi, fungsinya adalah untuk mengatur lembar kertas itu model portrait dan landscape. Berarti kalau portrait ini model vertikal, kalau landscape berarti horizontal. Ini contoh yang landscape. Sedangkan kalau yang portrait ini secara vertikal tampilannya seperti ini. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya margin. Margin ini adalah batas kertas dengan tulisan. Dari sini. Ini batas kertas dengan tulisan di sini. Ini.
atas, kiri, kanan, dan bawah. Cara settingnya gimana? Kita pilih klik di sini. Di sini sudah dimunculkan tampilan margin. Kita tinggal pilih. Tapi kalau kita tidak inginkan, kita pilih custom margin. Oke. Misalkan di sini kita ganti 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Jadi pengaturannya nanti jarak tulisan dengan kertasnya ini 3 cm semuanya. Dan standarnya kalau kita ingin membuat makalah, membuat buku dan lain sebagainya, itu biasanya di sebelah kirinya settingannya 4 cm. Biasanya di sini digunakan untuk menjilid. Selanjutnya, saya akan mencoba ke tab home, yaitu mengatur format teks. Ya, kita mengatur format teks. Oke, sebelum saya masuk ke menjelaskan dari grup clipboard, font, paragraf, saya ke style dulu. Style ini adalah model tampilan yang akan kita gunakan nantinya. Ada heading, ada model normal, dan lain sebagainya. Saran saya, style ini silakan kita buat no spacing. Agar apa? Agar mudah untuk kita mengadakan atau melakukan pengaturan. Oke, saya akan contohkan sebelum kita masuk ke paragraf, font, atau clipboard. Oke, saya akan coba mengetik. Oke, di sini ada contoh. Saya sudah mengetik beberapa kalimat ya dalam satu paragraf. Oke, saya akan mencoba menggandakan atau menduplikasi data ini, paragraf ini ke dalam menjadi dua paragraf dengan tulisan yang sama. Caranya gimana? Saya blok. Saya gunakan tab home pada grup clipboard, saya gunakan copy. Copy fungsinya adalah menggandakan. Setelah saya klik copy, saya arahkan kursor di bawahnya. Saya pilih paste. Oke, ini menggandakan ya. Jadi kalau kita ingin menggandakan dan menempelkan, berarti copy paste. Dan ada perintah lagi yang bisa kita manfaatkan di clipboard adalah cut paste. Ada sedikit perbedaan. Kalau cut itu memotong, kalau paste tetap menempelkan. Berarti kalau copy itu menggandakan, paste menempelkan, berarti cut memotong dan menempelkan. Atau dengan kata lain memindahkan. Oke. Bagaimana contohnya? Oke, saya contohkan yang ini. Saya tulis di sini angka 1 mungkin ya. Di sini angka 2 agar lebih terlihat ya. Di sini saya blok sampai atas, saya lakukan cut. Artinya dipotong. Nah, setelah itu kita bisa menempelkan di mana posisi yang kita inginkan. Misalkan di bawah. Setelah itu kita paste. Ya. Jadi sudah terlihat ya mana yang cut, mana yang copy paste. Nah, kenapa di sini muncul tadi 2 jadi 1? Nah, ini sudah tersetting otomatis untuk penomorannya. Oke, sambil jalan. Di sini ada perintah quick access toolbar ya, sekaligus ya. Saya ingin mengembalikan tulisan yang tadi ini ke atas. Caranya gimana? Kita gunakan undo.
mengembalikan perintah. Makanya dia akan muncul ke atas. Sampai dari awal juga akan muncul seperti ini boleh. Atau mengembalikan perintah yang sudah kita kembalikan, berarti kita gunakan redo. Jelas ya? Kalau undo itu mengembalikan perintah yang sebelum, mengembalikan perintah. Sementara kalau redo mengembalikan perintah yang sudah dikembalikan. Oke. Itu cara copy paste dan cut paste yang berada pada grup clipboard ya, pada tab home. Ya, ini ribbon pada grup clipboard. Selanjutnya, apa yang kita bisa lakukan? Kita ingin melakukan pengaturan tulisan. Oke. Coba kita lihat di sini ada sebelum pengaturan tulisan dirubah dan berikutnya adalah setelah pengaturan tulisan dirubah. Nah, kita akan mencoba membahas tentang pengaturan-pengaturan icon yang ada di grup font ya, pada tab home ya, tab home di grup font. Oke, untuk lebih mudahnya mungkin kita copy dulu. Kita copy, kita lakukan ya pengaturan di bawah. Ya. Untuk lebih mempermudah kita lihat pengaturan per baris. Kita lihat pengaturannya per baris. Jadi apa perubahan-perubahannya kita bisa lebih terstruktur. Oke, kita lihat pengaturan baris pertama. Di sini terjadi perubahan jenis tulisan. Apa perintahnya? Perintahnya adalah font. Caranya kita harus blok. Istilah kita makan pisang, kita harus ambil pisangnya dulu, pegang pisangnya dulu, baru kita lakukan pengaturan atau buka pisang, setelah itu pisang kita makan. Sama ini seperti itu juga. Kita blok dulu, setelah itu baru kita pilih font ya. Kita sesuaikan tulisan yang ada di situ, Brush Script STD. Dah, sudah sama. Ya. Yang pertama berarti pengaturan jenis tulisan. Perintahnya adalah font. Ini kita bisa menggunakan tombol navigasi atau tombol kombinasi yang ada di keyboard ya. Ctrl Shift plus F. Nah, jadi kita tekan bersama, maka muncul nanti pengaturan jenis tulisan. Selanjutnya, pada baris kedua kita lihat tulisan nyaman ini terlihat menjadi besar. Berarti kita blok, kita pilih perintah di sini bold. Tulisannya menjadi tebal. Selanjutnya kata-kata mungkin ada coretan atau strike ya, ada strike. Kita pilih di sini perintah strike through. Ya, ada efek coretan. Selanjutnya di sini tulisannya menjadi besar ya. Menjadi besar. Kita blok. Berarti kita atur adalah font size ya, font size. Kita atur font size sesuai dengan perintahnya. Oke, kita klik yang 24. Jadi semakin besar ukuran, maka semakin besar juga karakternya. Tapi semakin kecil, kita pilih kecil berarti semakin kecil. Oke. Selanjutnya masih di baris ketiga ada istilahnya efek stabilo atau coretan. Ini kita bisa blok. Kita bisa gunakan ini tag highlight color, warna kuning. Warna lain boleh, kita tinggal pilih dengan tombol perintah ini.
yang segitiga nih. Kita warna hijau, warna kuning atau warna sebagainya. Ya, kita tinggal pilih. Selanjutnya, di sini ada warna tulisan. Kita rubah menjadi merah, berarti nanti kita masuk ke font color. Font color. Kita tinggal pilih warna tulisannya. Di sini banyak warna, kita bisa pilih yang lain. Oke. Jadi itu pengaturan font ya. Di sini saya review. Ada font untuk mengatur jenis tulisan, ada font size untuk ukuran. Di sini ada increase, artinya dia bisa memperbesar secara otomatis. Decrease berarti memperkecil secara otomatis. Selanjutnya bold, ini berarti menebalkan. I itu italic, berarti untuk memberi efek miring pada tulisan. U itu underline ya, atau diberi efek garis bawah ya. Di sini ada strike stroke, kuncinya apa? Efek coretan pada tulisan. Nah, di sini ada subscript, ada superscript. Saya mungkin contohkan di bawah sini. O2. Bahasa-bahasa kimia biasanya duanya ada di atas. Nah, berarti kita gunakan subscript. Atau ada di bawah, berarti kita gunakan superscript. Intinya kita harus pegang. Kita harus pegang. Oke, saya rasa itu untuk pengaturan tulisan. Selanjutnya saya masuk ke grup paragraf. Ini ya. Kalau kita lihat, kalau kita belajar bahasa Indonesia, banyak jenis paragraf. Ada paragraf deskriptif, ada paragraf argumentatif, ada paragraf naratif, ada paragraf persuasif. Tapi untuk lebih jelasnya, yang model-model paragraf itu kepada guru bahasa Indonesia mungkin ya. Nah, tapi di sini saya akan mereview bagaimana mengatur setting paragraf, bukan isinya tapi terlebih terfokus pada settingannya. Oke, di sini banyak, ada Aligned Left berarti rata kiri, ada Center berarti rata tengah. Di sini ada Aligned Right rata kanan, di Justify rata kanan kiri. Mungkin saya akan contohkan. Ini adalah rata kiri. Kalau rata tengah gimana? Kita klik, maka dia akan membuat tulisan menjadi rata tengah. Saya klik right berarti rata kanan. Justify berarti rata kanan kiri. Oke, itu untuk pengaturan perataan paragraf. Selanjutnya kita bisa mengatur spasi antar baris. Nah, ini spasi antar baris. Di mana kita gunakan? Ini perintahnya. Length and paragraph spasi. Saya bedakan, ini yang 3 spasi, jadi jarak baris 1 dengan baris 2 itu lebih lebar, 2,5 lebih agak lebar, 2 lebar. Nah, jadi nampak bedanya ya. Ini yang 1,5. Standarnya ketika kita mengetik itu 1,5 agar tidak terlalu rapat. Oke, itu masalah paragraf. Selanjutnya ada satu kasus, kadang ketika kita sudah mengetik dengan huruf kecil semua, ternyata kita diminta oleh perusahaan untuk menjadikan tulisannya hurufnya kapital semua. Bagaimana cara kita? Cara kita adalah merubah
tulisannya, bukan mengetik ulang. Cara gimana? Sederhana. Ini tinggal kita blok. Setelah itu di sini ada sentences, lowercase, uppercase, capital S word, dan toggle case. Masing-masing punya ini sendiri. Uppercase berarti huruf A-nya menjadi kapital semua. Lowercase berarti hurufnya menjadi kecil semua. Toggle case berarti awalnya besar, lainnya kecil. Ya, ini uppercase. Kembali ke seperti semula, sentence case. Awal kata besar. Selanjutnya, dalam paragraf ini kita pasti mengenal istilahnya indentasi. Indentasi itu bisa dikatakan proses menjorokkan tulisan untuk membedakan mana yang paragraf, mana yang balet, mana yang artinya memang ada pemisah. Oke, di sini indentasi terdiri dari ini ya, Fishline indent. Ketika saya geser kemari, maka awal paragraf akan menjorok ke dalam. Kalau saya geser keluar berarti menjorok keluar. Ini namanya Fishline indent, hanya awal kalimat pada sebuah paragraf. Selanjutnya ada lap indent, ada hanging indent. Awal kalimat tetap, tapi kalimat selanjutnya akan berubah. Selanjutnya ada lap indent, jadi seluruhnya bergeser sesuai dengan pengaturan yang kita inginkan. Selanjutnya ada right indent, sebelah kiri, pengaturan sebelah kiri. Ya, jadi indentasi itu ada Fishline indent, ada hanging indent, ada lap indent, ada right indent. Oke. Kita juga bisa mengatur Fishline indent ini menggunakan perintah tab yang ada di keyboard. Tinggal kita klik tab, maka secara otomatis dia akan bergeser. Biasa kalau ada paragraf baru pasti ada menjorok ke dalam. Ini tampilan atau review untuk bagian pertama, yaitu tentang pengenalan Microsoft Word, pengaturan kertas, selanjutnya mengenalkan perintah-perintah di tab home ya, pada grup clipboard, grup font, dan grup paragraf dan style. Jika kita ingin menyimpan, saya ulangi, file, save as, saya pilih bahan ajar misalnya, saya letakkan di local disk D pada folder bahan ajar. Di sini saya buat latihan 2, save. Secara otomatis di sini tertulis latihan 2 pada title bar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bertemu lagi dengan perintah-perintah pada Microsoft Word pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.